times when circumstances make
makes perfect sense to us as we try to understand each truth He makes. When the path grows deep and our questions have no answer, turn to Him. Pardon me, trust the heart of your Father when the answer goes beyond what you can see. Pardon me, lift your eyes toward heaven and believe the one who holds eternity. And when you don't understand the purpose of His plan, in the presence of the King, pardon me. There are days when clouds surround us and the rain begins to fall. The cold and lonely winds won't cease to blow. And there seems to be no reason for the suffering we feel. We are tempted to believe God does not know. When the storms arise, don't forget we live by faith and not by sight. Pardon me, trust the heart of your Father when the answer goes beyond what you can see. Pardon me, lift your eyes toward heaven and believe the one who holds eternity. And when you don't understand the purpose of His plan, in the presence of the King, pardon me, trust the heart of your Father when the answer goes beyond what you can see. Pardon me, lift your eyes toward heaven and believe the one who holds eternity. And when you don't understand the purpose of His plan, in the presence of the King, pardon me, pardon me, pardon me. Pardon me.三位一体，真诚，将慈爱自我满，长夜涅满陀
Selamat malam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Shalom. Senang sekali kita masih dapat berjumpa dalam kebaktian doa ICLA. Bersyukur kita masih dalam momen Chinese New Year. Perkenankanlah saya mengucapkan Happy Chinese New Year, Sinian Kuaile. Biarlah berkat Tuhan mengalir lewat sukacita dan damai sejahteranya. Kita bersyukur malam ini kita masih dapat bersekutu karena kemurahan dan kasih setia Tuhan. Saya berharap Bapak Ibu dalam keadaan sehat dan keluarga dalam keadaan baik. Terima kasih atas kesetiaan Bapak Ibu mengikuti kebaktian doa ini. Kita semua percaya sebab kita memiliki Allah yang setia yang selalu memimpin kita di dalam kebenaran. Dan ingat, doa merupakan nafas hidup setiap orang percaya. Sebab di dalam doa kita dapat datang kepada Allah dan mengutarakan isi hati kita. Mari Bapak Ibu kita akan mengawali kebaktian doa ini dengan mempersiapkan hati kita, tenangkan diri, dan kita mengambil saat teduh sejenak. Amin. Baik, kita akan mengawali dengan membacakan bersama ayat firman Tuhan yang mendasari ibadah kita malam hari ini, terambil dari Mazmur 28 ayat 7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya, aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Baik, kita akan mengawali pujian ini untuk mempersiapkan hati kita memasuki pemberitaan firman Tuhan. Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku.
firman-Mu di dalamku. Pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku, Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku. Pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di dalam surga, Allah yang setia, yang memimpin hidup setiap kami untuk dapat hidup benar dan setia kepadamu. Kami mengucap syukur sebab Engkau yang memberkati hidup kami, dan malam ini Engkau masih menghimpun kami untuk kami bersekutu dan berdoa syafaat bagi gereja Tuhan, bagi negara tempat kami tinggal, bagi korban bencana alam, perang, dan tindakan kekerasan, serta bagi saudara-saudara kami yang sakit dan lemah tubuh, juga bagi mereka yang putus asa dan hilang pengharapan. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu dan berdoa, mohon berikan kami hikmat Tuhan untuk kami dapat mengerti, sehingga kami dapat melakukannya di dalam hidup kami. Persiapkan hamba-Mu yang akan men-sharingkan berita kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus saja yang menyempurnakan semuanya. Hadirlah di tengah-tengah kami, dan ampuni dosa-dosa kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama masuk ke dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan yang malam hari ini diambil dari Injil Matius pasal yang ke-21 ayat yang pertama sampai yang ke-11. Matius pasal 21 ayat yang pertama sampai kepada ayat yang ke-11. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada Putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda."
Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka. Dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Mari Bapak Ibu Saudara kita datang kepada Tuhan sekali lagi di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami malam hari ini ya Tuhan datang kepadamu untuk memohon akan pertolongan Roh Kudus-Mu, menerangi hati dan pikiran kami, tatkala kami membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami boleh diterangi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat memahami, terlebih lagi kami boleh menghidupi firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami, selagi kami mengiring dan mengikut Engkau. Kami serahkan waktu yang singkat ini ya Tuhan, Engkau yang bekerja, Engkau yang berfirman, dan Engkau yang menolong kami semua, tidak terkecuali hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan kekurangan ini. Dengar seru doa kami, karena di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita tahu ada beberapa hal yang kita rayakan, beberapa hal yang kita peringati. Tentunya yang pertama kita tahu hari ini adalah hari apa Bapak Ibu? Hari ini tanggal berapa coba? Tanggal 14 Februari. Tanggal 14 Februari itu hari apa Bapak Ibu Saudara? Hari apa? Hari Valentine's, ya. Jadi selamat Hari Valentine's untuk Bapak Ibu Saudara yang merayakannya bersama dengan kekasih-kekasih, orang-orang yang dikasihi, keluarga yang dikasihi. Ini adalah hari kasih sayang. Nah, selain hari Valentine's Day, ini hari apa Bapak Ibu Saudara? Ya, kita tahu saudara sanak, saudara handai taulan kita mungkin yang ada di tanah air di Indonesia hari ini sedang ya kalau kemarin ya waktu Indonesia atau tanggal 14 Februari yaitu kemarin kalau waktu Indonesia itu mereka sedang melakukan apa? Yaitu pemilu ya, pemilihan umum baik itu pemilihan presiden, pilpres dan juga pemilihan legislatif. Ini adalah hari yang penting di dalam kehidupan bangsa Indonesia. Kita tahu pas kebetulan jatuh di tanggal 14 Februari. Nah, tetapi pada hari yang sama, Bapak Ibu Saudara tahu hari ini hari apa? Ada satu hari, satu peringatan yang saya rasa sangat penting, tetapi mungkin kita lupakan karena tidak terlalu terdengar, ya, tidak terlalu sensasinya tidak seperti Valentine's atau apalagi pemilu di Indonesia. Bapak Ibu Saudara tahu hari ini adalah hari apa? Di dalam tradisi gereja, kita tahu bahwa hari tanggal 14 Februari, hari Rabu ini, kita kenal sebagai Rabu Abu atau Ash Wednesday. Apa itu Ash Wednesday, Bapak Ibu Saudara? Ash Wednesday atau Hari Rabu Abu adalah satu hari yang menandai bahwa kita sudah masuk ke dalam masa yang dinamakan masa Prapaskah, yaitu 40 hari ya, 40 hari sebelum kebangkitan Kristus, yaitu kita masuk ke dalam Lent atau masa Prapaskah. Itu diawali hari ini, Bapak Ibu Saudara, yaitu Ash Wednesday. Jangan lupakan, Bapak Ibu Saudara, ini satu masa yang penting, satu hari yang penting.
hari di mana kita semua dibawa untuk mengingat akan masa di mana Tuhan Yesus, Juru Selamat kita, itu akan dikorbankan sebagai korban penebusan bagi dosa-dosa kita yang nanti terkulminasi di dalam penyaliban Kristus, ya di hari Jumat Agung, dan diikuti dengan kebangkitan Kristus di hari Paskah. Nah, Bapak Ibu Saudara, oleh sebab itu firman Tuhan yang kita bahas pada hari ini saya rasa adalah firman Tuhan yang tepat sekali. Firman Tuhan yang memang membawa kita untuk mengingat perjalanan kehidupan Juru Selamat kita Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, tema yang diberikan pada malam hari ini, kita berusaha akan melihat apa makna penyambutan Tuhan Yesus di Yerusalem. Apa makna penyambutan Tuhan Yesus di Yerusalem dari perikop yang tadi kita sudah baca dari Injil Matius pasal ke-21 ayat yang pertama sampai ke-11. Nah, saya tidak punya waktu yang terlalu banyak untuk bisa membahas secara terperinci, tetapi kita langsung masuk kepada makna yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Makna yang pertama dari penyambutan Tuhan Yesus di Yerusalem adalah menandakan bahwa Yesus adalah Mesias yang sesungguhnya. Yesus adalah Mesias yang sesungguhnya, yang sudah dinubuatkan di dalam kitab suci. Nah, bagian dari Matius pasal ke-21 tadi, itu mengambil salah satunya dari nubuatan yang telah disampaikan ratusan tahun sebelumnya oleh Nabi Zakaria. Di dalam Zakaria pasal yang ke-9, ayat yang ke-9 dan ke-10. Dikatakan demikian, bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur parang akan dilenyapkan, dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut, dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Bapak Ibu Saudara, di sini satu bagian yang menarik. Seorang yang dikatakan sebagai Raja. Tuhan Yesus adalah Mesias, tetapi juga dia adalah Raja. Raja yang adil dan jaya, tetapi juga Raja yang dikatakan lemah, lembut, dan yang menarik di sini adalah mengendarai seekor keledai. Nah, Bapak Ibu Saudara, berbicara mengenai hewan keledai, ini kita perlu melihat dengan lebih seksama. Karena kita ini pada saat ini seringkali dipengaruhi dengan cara berpikir orang Barat. Nah, orang Barat itu ya punya satu pandangan yang agak seperti merendahkan ya hewan yang namanya keledai atau donkey ini. Ya, cara berpikir orang di Barat, kebudayaan Barat, seringkali merendahkan keledai. Misalnya ada ungkapan keledai yang bodoh tidak terperosok ke dalam lubang yang sama. Itu kan seperti merendahkan ya. Keledai itu sepertinya seperti hewan yang seringkali diasosiasikan kurang baik atau mungkin bodoh atau mungkin tidak terlalu dipandang. Lain halnya seperti misalnya kuda begitu ya, yang menjadi lambang keperkasaan misalnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebetulnya kalau kita melihat di dalam tradisi orang Ibrani di masa Perjanjian Lama, itu sebetulnya punya pemahaman yang berbeda mengenai keledai. Ya, keledai itu adalah sebetulnya dikatakan sebagai sebuah satu hewan binatang yang kalau saya boleh katakan itu serbaguna. Ya, eh, raja atau bangsawan dia bisa mengendarai seekor keledai. Tetapi fungsi keledai bukan hanya itu saja, Bapak Ibu. Fungsi keledai juga dipakai oleh para pekerja atau petani yang menggarap di ladang, ya. Itu juga keledai itu punya punya fungsi, ya, punya kegunaan, ya.
dikatakan sebagai seekor hewan yang serba bisa sebetulnya, keledai itu. Ya. Tetapi kalau kita melihat perikop yang kita baca, keledai ini menjadi satu perlambangan kebersahajaan, modesty, ya, kebersahajaan dari Yesus sebagai eh, Raja Damai ini. Ya, jadi keledai ini sebetulnya kalau dilihat mungkin ya kalau kita umpamakan di dalam bahasa masa kini itu saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara masih ingat atau sudah lupa ya di Indonesia kira-kira tahun 70 atau tahun 80 ya ada sebuah pabrik mobil yang memproduksi sebuah kendaraan yang namanya apa? Kijang. Ya itu cuma ada di Indonesia ya. Mobil Kijang. Saya ingat dulu waktu saya masih kecil, saya ingat keluarga kami ada mengendarai mobil Kijang. Ya, sekarang kalau di Indonesia itu namanya sudah berubah menjadi Innova. Ya, awal tahun 2000-an itu dia berubah menjadi namanya Innova. Tapi ada kata Kijang. Nah, mobil Kijang itu dikatakan dari dulu itu mobil sejuta umat. Betul ya. Jadi mobil sejuta umat. Kenapa? Karena mobil itu ya bahkan setelah berganti misalnya namanya misalnya menjadi Innova ya dan sekarang ada macam-macam lagi namanya. Itu mobil yang dipakai baik oleh masyarakat yang biasa tetapi juga pejabat juga pakai Kijang Innova begitu ya. Jadi mobil ini adalah dikatakan mobil sejuta umat. Nah, keledai ini kalau misalnya kita mengumpamakan dengan bahasa masa kini itu boleh dikata seperti kendaraan sejuta umat begitu ya. Jadi dia bisa dipakai oleh raja, tapi juga dia memiliki satu fungsi yang peranannya penting juga di tengah-tengah masyarakat. Nah, apa ini artinya maknanya Bapak Ibu Saudara? Ketika Yesus mengendarai keledai ini, makna yang kita bisa tangkap adalah bahwa Yesus adalah seorang raja, seorang Mesias, orang yang telah diurapi itu, yang menjadi seorang raja bagi semua orang, bukan hanya satu kalangan saja, bukan hanya segelintir orang saja, bukan hanya satu bangsa saja, tetapi Yesus adalah seorang raja Mesias bagi segala bangsa, bagi segala kaum, bagi segala orang-orang dari berbagai tempat, berbagai kalangan. Dia adalah juru selamat bagi semua. Itu kira-kira yang mungkin kita bisa tangkap dari pemahaman ini. Seorang raja, seorang Mesias yang sederhana, yang membawa damai sejahtera, yang adil dan jaya, tetapi juga yang menawarkan keselamatan, yang membawa keselamatan bagi segala bangsa, bagi segala kaum. Nah, itulah makna yang pertama. Yesus adalah Mesias yang sesungguhnya. Makna yang kedua, Bapak Ibu Saudara, makna yang kedua kita melihat di sini, yaitu dari yang telah kita baca tadi dalam perikop tadi, kita melihat bahwa manusia, orang-orang yang pada saat itu ada di Yerusalem, mereka adalah orang-orang yang bisa mengeluk-elukan, tetapi juga pada saat yang sama melupakan. Jadi manusia itu punya satu tendensi untuk mengeluk-elukan, tetapi manusia juga bisa melupakan. Ya, kita bisa membaca hal ini di dalam Matius 21 ayat 10 sampai 11. Ketika Yesus masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyaut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Sebelumnya kita sudah melihat, tadi kita membaca bagaimana orang-orang berseru, "Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Itu satu kondisi, satu respon, suatu sambutan. Orang-orang berbondong-bondong mengeluk-elukan Yesus. Itu seperti orang kesetrum listrik begitu ya. Mereka begitu bersemangat, mereka begitu senang sekali, meluap-luap ketika Yesus itu masuk ke Yerusalem. Nah, Bapak Ibu Saudara, perkataan diberkatilah
Dia yang datang dalam nama Tuhan, itu kita tahu diambil dari Mazmur 118. Dan Mazmur 118 itu merupakan satu mazmur yang biasanya dibacakan di dalam prosesi memasuki bait suci ketika orang-orang Yahudi mereka mengadakan Paskah, ya. Mereka mengingat tradisi Paskah. Jadi ketika itu dibacakan, artinya orang yang masuk ini, yang melakukan prosesi ini adalah orang yang penting, ya. Dan itulah yang mereka saat itu berikan kepada Tuhan Yesus, merupakan satu sanjungan. Oleh sebab itu ketika dikatakan siapa orang ini, orang-orang banyak itu mereka sepakat, mereka serempak bilang ini adalah seorang nabi, Yesus dari Nazaret di Galilea. Tetapi kita tahu, Bapak Ibu Saudara, tidak terlalu lama setelah kejadian ini, ketika Tuhan Yesus diadili, maka orang-orang banyak juga yang mengatakan apa? Salibkan dia. Nah, jadi ini satu gambaran Bapak Ibu Saudara bahwa manusia itu seringkali mengeluk-elukan pemimpin. Ada satu kecenderungan kita ini senang, ya, kalau melihat pemimpin yang gagah, melihat pemimpin yang sepertinya wah luar biasa, atau pemimpin yang kita anggap bisa membawa, ya, atau bisa mewujudkan harapan dan agenda kita, itu kita kayaknya senang sekali. Wah, dan itulah yang saat itu di eh, mungkin ada di dalam benak pikiran orang-orang di Yerusalem pada saat itu. Mereka melihat bahwa inilah juru selamat raja tandingan yang akan mengalahkan penjajah Roma. Ya, itulah harapan mereka pada saat itu, yang tentunya sama sekali tidak nyambung dengan apa yang akan Tuhan Yesus lakukan pada saat itu. Manusia seringkali menilai dari apa yang terlihat di luar. Ya, itu satu kecenderungan secara alamiah. Kita semua seperti itu. Ya, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, di dalam Rabu Abu ini kita kembali mengingat siapa kita. Ya, kita perlu kembali mengingat siapa kita. Mazmur 103 ayat 14-16 dikatakan, sebab dia sendiri tahu apa kita. Maksudnya Tuhan. Tuhan itu tahu, ya. Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Nah, di sini kita dikatakan bahwa kita ini sebetulnya debu. Cepat sekali berlalu. Dan sebagaimana kita ini adalah debu, ya, kita juga tahu bahwa seringkali kita lupa, ya. Seringkali ini kita lupa. Kita mudah sekali lupa siapa kita, ya. Kita seringkali lupa eh, bahwa segagah-gagahnya kita ini adalah debu, ya. Ketika orang pada saat itu mengeluh-elukan Tuhan Yesus, mereka merindukan gambaran seorang pemimpin yang bisa memenuhi harapan mereka, bisa mengangkat mereka, bisa meninggikan derajat mereka, karena mereka lama terjajah penguasa Romawi. Tetapi kalau kita kembali ke Mazmur, ya, khususnya dalam Mazmur 103 ini, Allah sendiri sudah memberikan satu reminder bahwa kita ini adalah debu. Ini adalah pemazmur, ya, yang menyadari akan hal ini. Ya, kita ini adalah debu. Ya, kita ini mudah sekali melupakan, dan kita suatu hari mungkin akan dilupakan. Karena kita ini hanya debu, Bapak Ibu Saudara. Ya, ini satu reminder bagi kita di dalam masa atau hari Rabu Abu ini.
Jadi segagah-gagahnya pemimpin, kita ingat bahwa dia itu debu ya. Suatu waktu akan kembali kepada debu. Kita ini debu dan suatu waktu kita akan kembali ke menjadi debu. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, makna yang ketiga dan makna yang terakhir. Di dalam bagian ini kita juga menyadari bahwa Kristus adalah Raja yang menggenapi rancangan yang ditetapkan baginya. Matius 21 ayat 4 sampai 5 dikatakan, hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Bapak Ibu Saudara, peristiwa penyambutan Tuhan Yesus ini mengingatkan kita bahwa Kristus adalah Raja yang menggenapi rancangan yang sudah ditetapkan baginya. Itu sebabnya Matius yang menuliskan bagian ini dalam catatan ini dalam Injil Matius, dia menuliskan keterangan penting. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Artinya memang Tuhan Yesus sengaja memilih untuk mengendarai keledai dan masuk ke Yerusalem bukan atas keinginan dia, tetapi dia menyadari bahwa dia adalah hadir untuk menggenapi rancangan Allah. Walaupun dia raja, tetapi dia menjadi gambaran seorang raja yang taat. Raja yang tidak menyalahgunakan kebebasannya. Hari ini kita banyak melihat, Bapak Ibu Saudara, saya tidak mau bicara politik, tetapi kita harus terbuka dan melihat di sekitar kita bahwa ada banyak pemimpin yang menyalahgunakan kebebasannya. Mereka berpikir bahwa sebagai seorang pemimpin, mereka bisa melakukan apa saja, termasuk menyalahgunakan kebebasan itu, menyalahgunakan wewenang, menyalahgunakan hak. Tetapi Kristus sebagai pemimpin yang sejati, kita melihat di sini bahwa dia adalah gambaran seorang raja yang taat kepada rancangan yang sudah ditetapkan baginya. Walaupun dia raja, walaupun dia berkuasa, dia harus menggenapi rancangan yang sudah ditetapkan baginya, yaitu dia menyerahkan kebebasannya, dia menyerahkan kemuliaannya, dia menyerahkan hak vetonya. Yesus mungkin punya hak, bukan mungkin, sudah pasti. Yesus memiliki hak untuk berkata tidak kepada rancangan-rancangan ini. Tapi dia tidak mengambil hak veto itu. Dia tidak memakai hak veto itu. Malahan sebaliknya dia mengatakan, ya Bapa, biarlah kehendakmu yang jadi. Padahal dia raja, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita bisa melihat di dalam peristiwa ini bahwa Yesus adalah seorang raja yang taat. Ini menjadi satu pertanyaan bagi kita sekali lagi, Bapak Ibu Saudara, di dalam kita memasuki Rabu Abu ini. Adakah kita taat akan rancangan Tuhan dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya? Mari ketika kita memasuki masa Prapaskah ini, kita senantiasa berdoa di hadapan Tuhan agar kita senantiasa ingat akan perkara, akan perbuatan yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita, dan kita mengingat bahwa kita ini hanyalah debu di hadapan Tuhan. Tetapi pada saat yang sama kita adalah debu yang dikasihinya. Sehingga demikian besar kasihnya, Allah mengirim putranya untuk masuk ke dalam dunia kita. Dan dia juga menjadi sama dengan kita, yaitu manusia yang dibungkus oleh daging dan darah, dan dia masuk ke dalam dunia kita. Dia berinkarnasi dan turun dan menjadi manusia dan hidup di tengah-tengah kita untuk menggenapi rencana Allah. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita semua, kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur ya Tuhan, pada hari ini kami boleh kembali melihat akan kemuliaan-Mu, akan keindahan-Mu ya Tuhan, yang telah Kau nyatakan ketika Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah dunia ini.
Kami berdoa ya Tuhan, kiranya kami di dalam memasuki masa Prapaskah ini, kami boleh mengingat akan karya Tuhan yang sedemikian agung. Tuhan menolong kami untuk kami menghayati pengorbanan Kristus, dan juga untuk kami mau bersama-sama berjalan dengan Kristus di dalam menggenapi rancangan dan kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, kiranya Kau memberikan kekuatan, memberikan anugerah-Mu sekali lagi bagi kami. Kami serahkan ya Tuhan, saat manusia telah selesai berkata-kata, firman-Mu yang terus bergema dalam hidup kami, menolong kami untuk kami hidup menyenangkan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara. Mari Bapak Ibu, kita akan memuji Raja segala raja yang meresponi firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Dekat Bapa, biarlah pujian ini menjadi korban terindah bagi Dia. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia, kudus kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujianku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujianku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ketemukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ketemukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku
temukan kasih-Nya. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau datang ke hadapan Tuhan pada hari ini. Kita mau bersyukur Saudara atas sehari demi sehari, seminggu demi seminggu telah kita lewati sampai pada saat ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau memulai doa syafaat ini dengan kita bersyukur kepada Tuhan. Kita mau bersyukur atas kasih, kebaikan, anugerah, penyertaan Tuhan di dalam sepanjang hidup kita. Kita telah lewat sehari demi sehari sampai pada hari ini. Kita bersyukur atas nafas kehidupan yang telah Tuhan beri. Kita bersyukur atas keluarga. Kita bersyukur untuk saudara seiman. Kita bersyukur atas pekerjaan yang Tuhan sediakan, kesehatan, dan juga banyak hal yang mungkin dalam Bapak Ibu Saudara telah terima, Saudara. Mari pada saat ini kita mau berdoa syukur. Kita mau bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikannya. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu oleh karena kebanyaknya perbuatan-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk sehari demi sehari, seminggu demi seminggu ya Tuhan kami boleh lewati sampai di pertengahan bulan Februari ini. Kami bersyukur atas anugerah-Mu, kami bersyukur atas penyertaan-Mu di dalam sepanjang kehidupan kami. Kami juga bersyukur ya Tuhan karena Kau selalu menyediakan apapun yang kami perlukan. Kami bersyukur ya Tuhan atas keluarga yang telah Kau berikan bagi kami. Kami juga bersyukur untuk saudara seiman yang ada bersama-sama dengan kami, yang mensupport kami, yang mendorong, mendoakan kami. Kami juga bersyukur untuk pekerjaan yang Kau sediakan bagi kami, bagi keluarga kami. Kami juga bersyukur itu untuk kesehatan. Kami ada sampai pada saat ini semua oleh karena anugerah Tuhan. Kami juga bersyukur ya Tuhan atas keselamatan yang telah Kau berikan di dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami boleh mendapatkan damai sejahtera, sukacita abadi yang berasal daripada-Mu saja. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman Tuhan yang menguatkan kami. Kami bersyukur atas ibadah-ibadah yang ada. Kami bersyukur untuk kesehatan jasmani dan kerohanian kami yang telah Kau berikan kepada kami. Kami mau bersyukur atas begitu banyak hal, banyak berkat yang telah Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah-Mu ya Tuhan. Kami memuliakan nama-Mu yang tinggi ya Tuhan. Sungguh ya Tuhan, Engkau layak menerima segala pujian, segala puji hormat kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus, kami berdoa, doa syukur ini ke dalam tangan-Mu saja. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau berdoa untuk jemaat. Kita mau berdoa saudara bagi mungkin kita atau mungkin ada jemaat saudara yang sedang bergumul, sedang berkesulitan di dalam pekerjaan mereka. Mungkin mereka struggle di dalam financially, mungkin mereka struggle dalam pekerjaannya. Ada banyak hal yang mungkin jemaat kita sedang alami pada saat ini. Kita mau berdoa saudara, Tuhan sendiri yang boleh menyertai, memberikan iman yang teguh, dan boleh mencukupkan kebutuhan-kebutuhan yang mereka perlukan. Yang terutama, mereka tetap boleh sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, kita mau berdoa saudara untuk kerohanian jemaat, agar tetap terus dapat bertumbuh dan juga dekat kepada Tuhan. Mungkin ada tantangan, mungkin ada kesulitan, kita doakan walaupun di dalam segala situasi apapun, jemaat tetap terus bertumbuh, iman mereka tetap terus diteguhkan. Mari kita berdoa akan dua hal ini. Kami berdoa Tuhan, menyerahkan untuk jemaat-Mu, kami mau serahkan untuk jemaat-Mu yang sedang bergumul dalam kesulitan, khususnya di dalam pekerjaan mereka, atau mungkin keseharian mereka sedang berjuang di dalam pekerjaan mereka. Kami berdoa Tuhan, Kau sungguh boleh menyertai, Kau boleh menopang mereka, Kau boleh memberikan iman yang teguh ya Tuhan. Dalam masa-masa yang mungkin ada pekerjaan mereka hadapi sedang tidak mudah, mungkin ada konflik dengan rekan kerja, atau mungkin dengan yang hal-hal lainnya, atau mungkin kebutuhan finansial yang belum tercukupi, dan juga banyak hal yang diperlukan. Tuhan, kami berdoa agar sungguh mereka boleh mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan mereka, agar sungguh mereka tetap memiliki iman yang teguh, percaya kepada Tuhan akan membuka jalan.
Kami berdoa Tuhan untuk kerohanian setiap jemaat. Kami rindu agar sungguh Kau boleh memberkati setiap jemaat-Mu, agar terus boleh bertumbuh semakin dekat kepadamu di dalam situasi apapun, susah maupun senang, walaupun kekurangan atau mungkin berkelimpahan. Kami rindu ya Tuhan, mereka tetap terus mengutamakan Tuhan dan boleh bertumbuh semakin dekat kepadamu saja. Kami mau serahkan setiap jemaat-Mu, kami semua hanya ke dalam tangan-Mu saja, di dalam Tuhan kami berdoa. Amin. Kita mau berdoa, saudara, untuk setiap lansia yang ada, saudara, khususnya di gereja kita, saudara. Kita mau berdoa agar Tuhan terus boleh memelihara kesehatan mereka, boleh juga memelihara iman mereka tetap terus semakin dekat kepada Tuhan. Dan kita mau berdoa, saudara, Tuhan terus boleh senantiasa melindungi mereka dimanapun mereka berada. Tuhan boleh senantiasa yang menyertai. Yang kedua, saudara, kita mau berdoa untuk anggota keluarga. Mungkin ada anggota keluarga saudara, atau mungkin ada anggota keluarga teman kita, atau mungkin jemaat kita, saudara, yang mungkin ada anggota keluarga di Indonesia yang sedang mengalami kelemahan tubuh dan jauh sekali jaraknya, harus ada yang mereka di sini dan juga keluarga di Indonesia. Tidak rasa khawatir, saudara. Tapi kita mau berdoa, saudara, bagi jemaat kita atau mungkin kita yang ada di sini, dan juga kita mau berdoa bagi mereka yang sedang mengalami kelemahan tubuh yang ada di Indonesia. Tuhan sendiri yang boleh menjamah, Tuhan sendiri yang boleh menguatkan, memelihara mereka. Mari kita berdoa akan dua hal ini. Kami berdoa Tuhan untuk setiap lansia yang ada di gereja kami, untuk mungkin orang tua kami, itu mungkin jemaat kami dan juga diri kami sendiri. Kami mau berdoa menyerahkan Engkau sendiri yang boleh memelihara kehidupan kami. Setiap hari Tuhan Engkau boleh menjamah. Kami berdoa Tuhan untuk kesehatan, juga Tuhan kesehatan kami, Engkau sendiri yang boleh menolong, Engkau sendiri yang boleh campur tangan. Kami berdoa Tuhan untuk iman kami, khususnya bagi para setiap lansia, untuk sepenuhnya tetap terus percaya kepada Tuhan, tetap dekat kepadamu. Kami berdoa Tuhan, Kau boleh melindungi dimanapun mereka berada, ketika mereka di dalam rumah, atau mungkin ketika mereka harus keluar rumah, dan dimanapun mereka berjalan, Engkau sendiri yang boleh menyertai setiap langkah mereka. Kami mau berdoa juga ya Tuhan, untuk setiap jemaat-Mu, atau mungkin setiap kami yang mempunyai anggota keluarga yang sedang mengalami kelemahan tubuh yang berada di Indonesia. Tuhan, kami mau serahkan bagi setiap keluarga kami, atau mungkin teman kami di Indonesia yang sedang sakit. Kami berdoa Tuhan sendiri yang boleh menjamah setiap hati mereka, Kau boleh melawat mereka, menyembuhkan mereka ya Tuhan. Dan bagi kami mungkin yang ada di Amerika ini, mungkin kami ada rasa takut, ada rasa khawatir. Engkau sendiri yang boleh memberikan damai sejahtera bagi kami. Kau boleh kuatkan kami, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Saudara, kita mau berdoa bagi setiap kita, saudara yang sedang bergumul, atau mungkin jemaat yang sedang bergumul di dalam kesehatan. Mungkin ada saat ini yang mereka mungkin tidak bisa ke gereja juga, mungkin ikut harus kebaktian online, dan juga hal lainnya. Kita doakan Tuhan sendiri yang boleh memulihkan mereka, dan khusus iman mereka tetap terus diteguhkan. Kita mau berdoa, saudara, khusus bagi keluarga kita, mungkin orang tua kita, anak-anak kita, suami atau istri, saudara-saudara kita, cucu kita, saudara, ketika mereka dimanapun mereka berada, kita mau berdoa, Tuhan yang sendiri boleh menyertai mereka, Tuhan sendiri boleh melindungi mereka dari pergaulan yang tidak baik, atau mungkin agar sungguh mereka tetap dekat kepada Tuhan. Kita doakan akan dua hal ini. Tuhan, kami mau serahkan bagi setiap kami, atau mungkin ada jemaat-Mu yang sedang sakit, sedang bergumul dalam kesehatan, sedang tidak enak badan, mungkin ada terbaring di rumah. Tuhan, mohon Kau sembuhkan, Kau jamah, Kau boleh pulihkan, sehingga ya Tuhan kami dapat kembali beraktivitas normal. Dan kami rindu juga ya Tuhan, bagi mungkin ada Bapak Ibu yang sulit ke gereja karena mengalami sakit penyakit. Kami berdoa Tuhan sendiri yang boleh menyembuhkan, dan kami rindu ya Tuhan mereka dapat hadir kembali ke gereja ya Tuhan ketika keadaan sudah pulih kembali. Kami berdoa Tuhan mau mengingat untuk setiap keluarga kami, mungkin orang tua kami, menantu, anak-anak, cucu, mungkin suami atau istri kami, ketika mereka dimanapun mereka berada, mereka bekerja, mereka sekolah, dan dimanapun di rumah, Kau boleh sertai mereka, Kau boleh menyertai, Kau boleh melindungi mereka, dan Kau boleh memberkati setiap kehidupan mereka. Kau boleh memberkati Tuhan keluarga kami, agar sungguh keluarga kami
takut akan Tuhan, kehidupannya tetap terus diberkati oleh Tuhan. Kami mau serahkan seluruh keluarga kami hanya ke dalam tangan-Mu saja. Tidak tunas kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita mau berdoa untuk acara bazar saudara yang akan diadakan pada hari Sabtu ini, saudara. Nah, saudara letaknya akan diadakan di Wilson High School, saudara. Nah, saudara tujuan dari bazar ini, saudara, kita rindu untuk memperkenalkan gereja kita kepada khususnya komunitas orang-orang Indonesia yang berada di LA ini, saudara. Kita rindu agar banyak dari mereka yang mungkin ada yang belum percaya, mungkin ada yang belum ke gereja. Kita rindu lewat acara bazar ini, banyak orang boleh dijangkau dan mereka boleh dimenangkan. Kita doakan saudara untuk seluruh acara, kita doakan untuk panitia ya juga yang mempersiapkan, diberikan kekuatan, pelindungan. Doakan saudara untuk cuaca, untuk dapat berjalan dengan baik, agar sungguh Tuhan boleh memberkati semuanya. Kita doakan akan hal ini. Tuhan, kami mau serahkan untuk acara bazar ini pada hari Sabtu ini ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk rindu ya Tuhan bagi setiap orang yang akan hadir di bazar ini, khusus bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan, bagi orang yang belum ke gereja atau mungkin sudah lama tidak ke gereja atau mereka belum mempunyai komunitas. Kami rindu ya Tuhan lewat event ini kami dapat menjangkau banyak orang-orang Indonesia khususnya yang dapat diperkenalkan gereja kami dan juga mereka boleh mengenal akan Kristus dan boleh datang ke gereja. Ini adalah kerinduan kami, Engkau sering boleh menolong ya Tuhan, ya dari acara ini, dari awal sampai akhirnya ke dalam tangan-Mu saja. Kami mau serahkan ya Tuhan untuk ada panitia yang mempersiapkan, Kau boleh memberikan kekuatan, hikmat bijaksana, dan agar sungguh Kau boleh memberkati setiap panitia yang ada. Kami mau serahkan untuk cuaca agar boleh berjalan dengan baik, tetap di dalam keadaan yang baik semua, dan seluruh yang akan datang pun juga boleh diberkati. Dan juga keamanan semuanya ke dalam tangan-Mu saja. Kami mau serahkan bazar pada hari Sabtu ini hanya ke dalam tangan-Mu saja, terus kami berdoa. Amin. Mari kita dukung doa saudara para hamba Tuhan yang akan melayani pada hari Minggu ini. Doakan untuk Ibu Esther yang melayani di kebaktian Indonesia dan juga untuk Bapak Samuel Tandi dalam kebaktian bahasa Inggris. Tuhan sendiri yang boleh memberkati dalam segala persiapannya. Kita doakan saudara untuk pertumbuhan jemaat di khusus di ICLA. Tuhan terus boleh memberikan pertumbuhan yang baik dari anak-anak, remaja, pemuda, sampai yang dewasa. Kita doakan untuk gereja ICLA. Kami mau serahkan ya Tuhan untuk para hamba-hamba Tuhan yang melayani pada minggu ini. Kau boleh memberikan hikmat bijaksana, kesehatan, dan juga penyertaan-Mu bagi mereka. Kami mau serahkan Ibu Esther dan juga untuk Bapak Samuel Tandi di dalam segala persiapannya pada minggu ini. Engkau sering boleh menyertai, Engkau sering boleh memberkati dalam segala persiapan mereka. Kami berdoa Tuhan juga untuk seluruh jemaat-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu dan juga yang akan datang beribadah. Kau boleh memberkati setiap ibadah-ibadah yang ada. Kau boleh memberkati seluruh hamba Tuhan, pengurus seluruh jemaat-Mu, agar sungguh kami boleh bersenang hati melayani Tuhan, bertumbuh. Dan kami rindu ya Tuhan untuk setiap jemaat-Mu, dari yang anak-anak, remaja, pemuda, sampai yang dewasa sekalipun. Kami rindu ya Tuhan, Kau boleh memberikan pertumbuhan yang baik bagi setiap jemaat-Mu. Kami rindu ya Tuhan, gereja ini boleh memuliakan nama-Mu, dan boleh lebih besar lagi melakukan karya bagi Tuhan. Kami mau serahkan gereja ICLA hanya ke dalam tangan-Mu saja, dan terus kami berdoa. Bapak Ibu, kita menyerahkan untuk negara Amerika, kita doakan bagi keamanan, kesejahteraan, dan keadilan di Amerika. Kita doakan terus untuk para pemimpin di negara ini, pemerintah, government, semuanya, jajaran pemerintah, Tuhan sendiri yang boleh menyertai, memberikan hikmat bijaksana bagi mereka. Kita mau berdoa juga saudara di tengah winter ini, mungkin di beberapa daerah ada winter storm. Kita doakan Tuhan sendiri boleh melindungi rakyat Amerika, dijauhi dari segala mara bahaya dan juga bencana yang ada. Kita doakan bagi doa hal ini. Kami serahkan ya Tuhan bagi Amerika ke dalam tangan-Mu. Kami mau berdoa bagi setiap pemimpin yang telah Kau pilih, agar sungguh mereka boleh memberikan sumbangsi yang baik bagi negara ini. Kami berdoa Tuhan untuk keamanan di setiap negara, di setiap daerah. Kau boleh sendiri menyertai. Kami berdoa untuk kesejahteraan rakyat. Kami berdoa untuk keadilan di negeri ini. Engkau sendiri boleh menyertai ya Tuhan.
Kami berdoa Tuhan dari presiden, wakil presiden, seluruh jajaran pemerintahan, government, semua yang ada di negara ini. Kau sering boleh menolong, campur tangan, semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami mau berdoa Tuhan juga bagi negara-negara di Amerika, khususnya di tengah-tengah winter storm pada saat ini yang ada terjadi mungkin di beberapa daerah. Kami mau serahkan, Engkau sering boleh melindungi ya Tuhan dari segala mara bahaya. Engkau sering boleh melindungi umat-Mu dimanapun mereka berada. Negara ini hanya ke dalam tangan-Mu saja. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang terakhir, saudara, kita berdoa, saudara, untuk negara Indonesia. Ya, saudara, kemarin baru saja ada pemilihan umum, saudara, yang terjadi di Indonesia. Dan juga, saudara, mungkin ada di beberapa di negara luar negeri, saudara, ya. Kita doakan, saudara, untuk penghitungan pemilu, saudara, yang saya yakin masih tetap dilakukan pada saat ini, boleh berjalan dengan lancar dan tidak terjadi kecurangan. Dan siapapun, saudara, yang presiden terpilih, kita doakan, saudara, agar Tuhan sendiri boleh memberkati pemimpin yang akan terpilih nanti, dan setiap rakyat, saudara, yang mungkin mau dari manapun, saudara, mereka tetap menerima dengan lapang dada dan juga terus bisa mensupport pemimpin yang akan terpilih. Kita mau doakan, saudara, situasi Indonesia, saudara, khususnya setelah pemilu ini, saudara, boleh tetap di dalam rasa aman dan juga semua boleh berjalan baik. Kita serahkan, saudara, untuk negara Indonesia, untuk masa depan negara ini, pemimpin, pemerintahan, semuanya ke dalam tangan Tuhan saja. Mari kita berdoa. Kami serahkan ya Tuhan untuk negara Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk penghitungan pada saat ini yang masih dilakukan, mungkin dari dalam negeri dan juga untuk di luar negeri. Kami berdoa Tuhan agar sungguh semua boleh berjalan dengan lancar. Kami rindu ya Tuhan agar tidak terjadi kecurangan dan semua boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan bahwa pemimpin adalah pemimpin-pemimpin dunia Engkau yang memilihnya. Oleh karena itu ya Tuhan, siapapun pemimpin yang telah Kau pilih, kami mau berdoa Engkau sungguh boleh memberikan hikmat bijaksana bagi mereka. Dan Kau boleh memberkati ya Tuhan negara ini di dalam kepemerintahan yang baru ini, Tuhan, Kau sering boleh menyertai, Engkau sering boleh memberkati. Kami rindu ya Tuhan agar situasi di Indonesia ini, khususnya setelah pemilihan umum ini, boleh berjalan dengan baik, tidak ada kericuhan atau ada konflik-konflik yang terjadi. Kami berdoa Tuhan agar rasa aman tetap terjadi, kesejahteraan rakyat, Engkau sering boleh menyertai, memberkati negara Indonesia. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membawa semua pergumulan kita membawanya ke dalam tangan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kami perlu Engkau setiap waktu, dimanapun, kapanpun, kami sungguh membutuhkan Engkau. Dan kami yakin ya Tuhan, Engkau mendengar seruan doa kami. Ini ya Tuhan, seluruh keluh kesah kami, mungkin pergumulan dalam kehidupan kami, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam kesehatan kami. Tuhan, ajar kami untuk terus selalu percaya mengutamakan-Mu di dalam setiap keadaan, dalam setiap situasi apapun. Kami boleh sepenuhnya percaya dan kami bersyukur atas anugerah-Mu yang selalu cukup di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah mendengar seruan doa kami. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri, kita akan menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan tetap berdiri, kita akan mengakhiri kebaktian doa ini dengan menaikkan satu pujian, Yesus Penolongku. Biarlah pujian ini merupakan petunjuk bagi kita bahwa hanya ada satu jalan yang tak pernah salah, yaitu Tuhan Yesus, jalan kebenaran dan kehidupan. Dalam kehidupan yang kulalui penuh pencobaan, entah kemana akan ku bawa kehidupanku. Ada satu jalan yang tak pernah salah, hanya satu jalan menuju ke sana. Yesus, jalan kebenaran, kehidupanku. Bila sengsara dan kesukaran menghimpit hidupku, bila cobaan dan kesesakan menghadang langkahku, panggil nama Yesus, Dia selalu menolong. Datang pada Yesus, Dia setia menjaga. Tangannya tak pernah terlambat menolongmu. Bila kau bimbang, tentukan jalanmu. Bila kau susah, tentukan jalanmu. Tambatkan hatimu, sandarkan hidupmu di dalam tangannya. Di dalam Yesus kau takkan kecewa. Di dalam Yesus ada kemenangan. Hanya dalam Yesus, hanya nama Yesus penolong hidupmu. Musik saja. Bila sengsara dan kesukaran menghimpit hidupmu, bila cobaan dan kesesakan menghadang langkahku, bila sengsara dan kesukaran menghimpit hidupku, bila cobaan dan kesesakan menghadang langkahku,
Panggil nama Yesus, Dia selalu menolong. Datang pada Yesus, Dia setia menjaga. Tangannya tak pernah terlambat menolongmu. Bila kau bimbang, tentukan jalanmu. Bila kau susah, tentukan jalanmu. Tambatkan hatimu, sandarkan hidupmu di dalam tangannya. Di dalam Yesus tak akan kecewa. Di dalam Yesus ada kemenangan. Hanya dalam Yesus, hanya nama Yesus penolong hidupmu. Hanya dalam Yesus, hanya nama Yesus penolong hidupmu. Mari kita menerima berkat, saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari kita mengambil waktu teduh, saudara. Ya, Bapak Ibu Saudara, pada hari Sabtu ini, saudara, kita akan mengadakan basar, saudara, di Wilson High School, saudara, di daerah Hacienda Heights. Dan saya rindu, saudara, bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin ada berkesempatan lagi sempat pada saat itu kosong, saya ingin rindu, saudara juga bisa dapat hadir, bisa mampir, saudara bisa support dalam acara ini, dan kita rindu banyak orang juga bisa dijangkau, saudara, bisa dapat diajak ke gereja kita. Doakan, saudara, agar Tuhan boleh memberkati acara ini. Sampai ketemu hari Sabtu dan juga hari Minggu, saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua.